Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani kita baik dalam musik maupun dalam pujian penyembahan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayat 15 dan 17. Yesaya 38 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Kita akan membacakannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya membaca ayat 15, Bapak Ibu 16 dan 17 kita akan baca bersama-sama. Firman Allah berkata demikian. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Silakan Bapak Ibu. Ayat 17 kita akan baca bersama-sama. 3-2 ya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan bagi kita hari ini adalah di ayat yang ke-17. Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing. Setiap kita punya masalah masing-masing. Setiap kita mempunyai beban masing-masing. Itulah sebabnya lewat firman Tuhan ini kita akan belajar kebenaran Allah. Kebenaran firman Tuhan ini akan membawa saudara dan saya untuk menganggap bahwa penderitaan itu pun dipakai Tuhan untuk keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan terberat kita sebagai manusia adalah saat Tuhan memproses kita melalui apa? Penderitaan yang pahit. Percayalah Bapak Ibu, tantanganmu, tantangan saya, tantangan kita semua, kalau keadaannya baik, maka saya yakin pikiran juga kita akan apa? Baik. Tapi kalau keadaan kita terasa berat, kita nggak dapat pekerjaan, ekonomi melarat, dan segala macam, terkadang susah kita menerima keadaan itu. Benar? Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau ada duit, mungkin keadaan kita baik. Tapi kalau tidak ada apa-apa, keadaan kita berubah. Tapi saya mau ingatkan sebagai hamba Allah, apapun kondisi hidupmu hari ini, nikmatilah itu. Karena Tuhan pakai itu untuk mendewasakanmu, menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih dahsyat lagi di dalam iman Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu, penderitaan itu ada. Yakinlah Bapak Ibu, bahwa tantangan itu ada. Tapi yakin dengan itu, tapi kita juga meyakini bahwa Yesus ada di sana untuk menolong kita melewati fase-fase itu. Mungkinkah banyak air mata yang kita cucurkan? Mungkin banyak luka hati kita yang kita rasakan. Tapi pagi ini kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Proses Tuhan itu pasti ada. Tapi tidak mematikan Bapak Ibu, tapi mendewasakan Bapak Ibu, saudara dan saya. Orang itu terkadang Bapak Ibu maunya panas terus, gak mau hujan. Gak ada hujan, maunya apa? Hujan. Manusia itu berubah-ubah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 2 bulan gak ada hujan, kayak rasanya gersang. Ada hujan, ada banyak alasan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Proses itu harus mendewasakan kita, seperti Ayub didewasakan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah berdaulat atas segala sesuatu. Kedaulatan Allah memampukan kita untuk bersikap tenang menghadapi segala gelombang badai hidup kita. Jadi percayalah bahwa Allah itu berdaulat atas hidup saya dan Bapak Ibu. Ketika Allah berdaulat, bersikap apa? Tenang. Jangan gersak-gersuk ketika menghadapi masalah. Ya Bapak Ibu, pernah saya sampaikan, ketika di sekolah selalu ditulis di depan apa? Tenang,
lagi ada apa? Ujian. Jadi untuk menghadapi proses hidup, kuncinya apa Bapak Ibu? Tenang dan berdoa. Karena lagu tadi dia hanya sejauh doa. Tapi pertanyaannya, bagi orang yang sedang mengalami masalah, sepertinya Tuhan itu apa? Jauh sekali. Tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak bisa dihampiri. Karena apa? Sedang ada dalam proses. Tapi hari ini saya ingatkan kita, tetaplah hidup dalam kedaulatan Tuhan. Supaya ketika ujian datang, kita apa? Tenang. Karena orang yang tidak tenang menghadapi ujian, maka saya pastikan dia tidak akan lolos melewati ujian. Betul Bapak Ibu? Coba Calvin kalau ujian di sekolah, lihat sana sini, habis waktu. Tidak ada satupun yang dikerjakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah berpegang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, apapun prosesmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan sedang membentukmu. Bapak Ibu, pernah lihat mutiara enggak? Pernah ya? Dari mana mutiara itu Bapak Ibu? Iya kan? Tapi tahu enggak Bapak Ibu, sakitnya itu dia bentuk itu mutiara itu. Tapi jadi mutiara. Pernah pegang emas? Pernah ya? Pernah lihat emas? Cantik enggak emas itu? Cantik, ada 22, ada 23 dan 24. Tapi kira-kira Bapak Ibu pernah lihat prosesnya? Enggak. Untuk menjadi hebat kita harus melewati proses. Untuk menjadi luar biasa kita harus melewati proses. Jangan sampai kita menjadi orang yang berkata, gak ada proses, saya ikut Tuhan. Proses Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah yang dialami oleh Raja Hizkia pada saat itu. Tuhan bilang kamu akan mati. Tapi Raja Hizkia dia berdoa kepada Tuhan. Berapa ditambah umurnya? 15 tahun Bapak Ibu. Artinya begini, doa itu bisa merubah keadaan kita dari yang tidak mampu menjadi mampu. Jadi orang yang suka berdoa, percayalah Tuhan memampukannya melewati hari-hari hidupnya. Seperti Raja Hizkia. Lalu bagaimana caranya supaya kepahitan menjadi keselamatan bagi kita? Yang pertama, pandanglah hidup kita atau keadaan kita dari sudut pandangnya Tuhan. Ini susah Bapak Ibu. Terkadang manusia selalu memandang keadaannya dari pandangannya sendiri. Betul ya? Saya menderita, saya miskin, saya nggak punya uang, saya tidak ganteng, dan orang tua saya dan segala macam. Terkadang kita memandang hal itu. Tapi mulai hari ini, pandanglah keadaanmu dari sudut pandangnya Tuhan, maka kita akan melihat bahwa hidup kita ini berharga. Kita akan memandang hidup kita ini jauh lebih indah daripada hidup orang lain. Jangan pandang terus menerus dalam keadaan kita, kacamata kita itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini pakai kacamata hitam, semua yang di depanmu apa? Jadi warnanya apa? Hitam, gelap. Tapi coba Bapak Ibu pakai kacamata yang putih, pasti di depanmu akan melihat apa? Warna-warni. Artinya begini, tergantung sudut pandang kita menentukan apa yang kita kerjakan. Percayalah Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan gagal ketika kita memandang keadaan kita dari sudut pandang kita sendiri. Tetapi kita akan menjadi kuat menghadapi keadaan ketika kita memandangnya bersama dengan Tuhan. Kita gagal kalau kita selalu bilang ketemu orang, kayaknya dia cantik banget dari saya ya. Percayalah bahwa kita juga wanita cantik Bapak Ibu. Kalau yang perempuan, jangan yang laki-laki juga gayanya halo gitu ya. Itu menakutkan, menjijikan gitu loh Bapak Ibu ini ke situ. Jadi begini, saya mau membangun sebuah pola pikiran Bapak Ibu positif terhadap diri sendiri karena Tuhan bersama dengan kita. Alkitab mencatat nanti Bapak Ibu ketika kita membaca di dalam kitab Roma, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan di pihakmu, Tuhan di pihakku, tidak ada lawan kita. Tapi masalahnya, terkadang kita tidak pernah memposisikan Tuhan di pihak kita. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Hizkia merenungkan kehidupannya dari sudut pandangnya sendiri. Kita baca ayat ini, 3-2 ya. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia telah melakukannya? Aku apa? Merasa
aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedih. Ini keadaan Hizkia. Mungkinkah keadaanmu seperti Hizkia? Seperti Alkitab mencatat, sama sekali aku tidak dapat tidur. Bapak Ibu, saya ingatin loh. Saya ingatkan ini. Tidur itu juga berkat Tuhan loh. Karena banyak orang yang berjuang tidur Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu masih bisa tidur tadi malam. Masih segar. Jadi nikmati tidur itu. Tapi Hizkia bilang, aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ini keadaan Hizkia ketika dia memandang itu. Tapi ketika kita membaca selanjutnya, Hizkia mengucapkan syukur kepada Tuhan karena doanya dijawab oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, doamu belum dijawab. Mungkin harapanmu tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin yang kita kerjakan belum berhasil. Jangan malas untuk berharap kepada Tuhan. Pandanglah dari kacamata Tuhan. Percayalah bahwa melalui apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati kita. Jangan pandang terus hidup. Gajimu berapa? Gajiku kecil kok Pak. Kerjakan. Lakukan. Pasti Tuhan memberkatimu. Lewat hal-hal yang lain. Pahitkah perasaanmu pagi ini? Beratkah pergumulanmu? Tidak ada orang yang mengerti denganmu. Tidak ada orang yang peduli denganmu. Tidak ada harapan di sekelilingmu. Tidak ada harapan di dunia kamu kerja. Masih ada harapan. Masih ada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Kuatkan iman kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di Roma yang saya kutip tadi berkata demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Bapak Ibu selalu berdoa dan berkata, Tuhan, hari ini aku mau menikmati berkat Tuhan. Hari ini aku mau menikmati sukacita. Terjadi dalam hidup kita. Alkitab berkata begini Bapak Ibu. Tuhan itu memberkati orang-orang yang dia kasihi kapan? Pada malam hari. Jadi jangan remehkan malam-malam harimu Bapak Ibu. Iya, Tuhan memberkatimu pada malam hari. Nanti dicari ayatnya. Ada ayatnya di dalam kitab Mazmur. Makanya kalau kau gak bisa tidur, berarti berkatmu akan sedikit hilang. Percayalah ketika kita tidur, pasti Tuhan sedang melukiskan berkat untuk kita menikmati esok hari. Betul. Tapi masalahnya terkadang kita tidak pernah sambut berkat itu dengan doa. Seperti Hizkia. Dia sambut penderitaan itu dan dia berkata, Tuhan, aku mau mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Sembuhkan aku dari sakit ini. Itulah Hizkia sampaikan Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana supaya kita memandang kepahitan itu menjadi keselamatan bagi kita? Yang kedua, ingat masih ada harapan. Percayalah di tengah badai yang kita rasakan saat ini, Allah beserta kita. Pegang teguh pada jangkar pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tak akan pernah berdusta akan janji-janjinya. Tahu kapal yang besar itu enggak Bapak Ibu? Tahu ya? Apa yang membuat dia bisa berhenti Bapak Ibu? Cangkarnya itu. Tapi tahu enggak? Kecil kan itu? Kelihatan kecil. Tapi karena dia kokoh, tertanam di dalam pasir. Makanya kapal itu tidak bisa bergerak Bapak Ibu. Begitu juga kehidupan kita. Kalau tertanam di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Apapun masalahnya, gelombang, badai tidak akan mungkin menerpa kita. Karena apa? Sudah apa? Tertanam. Tapi kalau hanya diombang-ambingkan, jangan harap Bapak Ibu. Kata beliau tadi, ada teman kita yang baru, rekan kita yang baru, dia bilang begini, kenapa enggak kerja di hari Minggu? Saya tanya, Pak, hari Minggu, kalau saya kerja Pak, saya tidak punya waktu untuk Tuhan. Jadi dia berikan waktu untuk Tuhan hari ini. Itulah sebabnya imanmu itu harus tertanam di dalam Yesus. Sehingga ketika pengharapanmu mulai digoncang orang, mulai digoncang keadaan, kita selalu berkata, pengharapanku kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-16 kita baca. Ini mungkin kata-kata yang paling dalam yang disampaikan oleh Hizkia kepada Tuhan. Dia katakan apa? Ya Tuhan, inilah hatiku, mengharapkan Engkau. Tenangkanlah apa? Tenangkanlah rohku. Buatlah aku apa? Sehat. Buatlah aku apa?
sembuh. Jadi orang yang punya pengharapan masih melihat kebaikan Tuhan dalam duka cita. Ini yang saya mau ingatkan. Siapapun kita, yang muda, yang tua, yang belum bekerja, yang studi, lihat kebaikan Tuhan dalam setiap hal-hal yang pahit yang kita alami. Ada kebaikan Tuhan. Mungkin ini doa kita berkata, Tuhan, tenangkanlah rohku Tuhan. Tenangkanlah batinku Tuhan. Yang makin hari makin ditekan orang. Yang makin hari makin diremehkan orang. Tenangkanlah aku Tuhan. Karena ketika Anda tenang, percayalah Anda melihat kebaikan Tuhan. Ingat gak ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air? Ingat ya, dia bilang apa sama murid-muridnya? Tenang, aku ini. Artinya ketenangan itu perlu dalam hidup Bapak Ibu. Jangan marah. Jangan cepat marah. Jangan cepat tersinggung. Jangan cepat mengambil keputusan. Tenang. Itu akan memampukanmu untuk melewati. Apalagi dalam bekerja ada prosesnya. Betul ya? Dan sudah kerja. Tenang. Pekerjaan kita mungkin diremehkan orang. Kita dibilang orang, kamu tidak bisa apa-apa. Tenang. Bilang Tuhan, tenangkan rohku, tenangkan jiwaku supaya aku bisa melewati ini Tuhan. Karena aku percaya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu iman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, gada Tuhan, tongkat Tuhan menyertaimu. Pergilah, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi keluarga kita. Uang bukan segala-galanya. Tapi kalau tidak uang, saya pastikan rasanya mau mati Bapak Ibu. Betul ya? Kalau masih ada Tuhan, masih ada harapan. Tenang aja, Tuhan pasti tolong. Sungguh-sungguh saja kepada Tuhan. Masih ada harapan. Itulah di ayat ini Bapak Ibu, saya sangat terberkati. Rupanya ketenangan itu perlu bagi saya sebagai hamba Tuhan. Bagi istri, bagi anak. Kalau dia tenang, maka jiwanya akan mendapatkan hal-hal yang baik. Benar Bapak Ibu? Pernah gak merasa keteduhan yang dalam? Kenapa kita gak tenang? Apalagi kalau kita menghadapi masalah. Terkadang kita tidak tenang. Maunya hari ini terselesaikan. Kita telepon sana sini, telepon itu, telepon ini. Saya mau ingatkan, mulai hari ini hadapilah segala sesuatu dengan tenang. Karena dalam ketenangan, itulah Tuhan berbicara lewat peristiwa itu bagi saya, bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita ini hanya manusia biasa yang perlu Tuhan dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Jangan biarkan hidupmu tanpa Tuhan. Jangan biarkan hari ini tanpa Tuhan. Jangan biarkan kekecewaanmu menghancurkan imanmu kepada Tuhan. Anda mungkin dikecewakan suami, Anda mungkin dikecewakan guru, ya kan? Ada guru-guru yang nakal-nakal juga kan. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan, tenanglah. Yang ketiga, Allah menunjukkan kasihnya lewat apa? Lewat kepahitan itu loh Bapak Ibu. Makanya Alkitab berkata dialah sahabat. Kapan dia menjadi sahabat bagi kita? Ketika kita terpuruk, dia sahabat terbaik. Kapan dia menjadi guru bagi kita? Ketika kita tidak ngerti apa-apa, tapi dia menjadi guru bagi kita. Dia menunjukkan kasihnya. Pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi kekuatan bagi kita untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, terkadang kita gagal untuk mengampuni. Betul ya? Tapi Tuhan tidak pernah gagal mengampuni Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetap untuk selama-lamanya. Itulah di ayatnya yang ke-17 dia berkata begini. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang apa? Mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah apa? Melemparkan dosaku jauh dari hadapan. Tapi kira-kira bersama manusia kita ingat-ingat gak? Dosa yang dilakukan oleh teman kita. Ingat gak? Tetangga kita gitu ya. Tapi terkadang kita ingat. Tapi Tuhan gak pernah ingat pelanggaran kita. Itulah kebanggaan kita sebagai orang-orang yang sudah tertebus.
Kita tidak tertekan lagi. Kita tidak merasa tidak berharga lagi. Kita tidak merasa lagi hidup kita hampa. Tapi ruangan yang kosong ini sudah diisi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, sebab Engkau yang mencegah kita masuk ke dalam neraka bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi hanya semata-mata kasih Allah itu Bapak Ibu. Dia tunjukkan kasihnya bagimu. Anakku, kau ini loh kukasihi. Kau ini ku sayang, kau ini ku pelihara. Jangan takut, jangan bimbang. Sini ku pegang tanganmu erat-erat. Kalau Tuhan pegang tanganmu erat-erat, jangan berusaha lepaskan. Tapi eratkanlah dirimu kepada Tuhan. Sampai kita menyatu kepada roh Allah itu. Ketika kita menyatu dengan roh Tuhan itu, maka kita mewariskan kerajaan Allah. Alkitab belum berkata, kamu adalah anak-anak kerajaan Allah. Kamu adalah ahli waris kerajaan Allah. Berikanlah pengampunan seluas-luasnya. Kau disakiti suami, kau katakan terima kasih Tuhan. Ini pembentukan bagi saya supaya saya bisa mengampuni. Kau disakiti tetangga, kau berkata, aku ampuni dia Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni aku. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa mengampuni loh. Bukan. Tapi semata-mata itu karena roh Tuhan ada pada kita, ada pada diri kita semua. Jadilah anak-anak yang Tuhan cintai. Apapun kepahitan yang kau alami hari ini, bawalah di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kau berkata, Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasihmu. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, kita akan baca bersama-sama. 3, 2 ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi begini, kalau kau merasa pahit hidupmu, ingatlah ayat ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Kalau mungkin jiwamu datang tadi di sini, seberapapun kita yang hadir, jiwamu sedang remuk, Tuhan sedang apa? Menyelamatkan. Ya Bapak Ibu. Tuhan dekat kepada orang-orang yang apa? Yang sedang patah hati. Mungkin bukan patah hati, mungkin hanya bukan karena diputusin pacar loh ya, bukan. Patah hati terbesar kita adalah ketika harapan kita tidak pernah tercapai Bapak Ibu. Tapi Tuhan dekat kepada kita. Dia membalut setiap luka kita. Dia menyembuhkan setiap luka kita. Dia membebat kita untuk menjadi dewasa, menjadi sempurna, menjadi seperti yang Dia mau, bukan seperti apa yang kita mau Bapak Ibu. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan berontak ketika Tuhan sedang membentuk kita. Jangan mendumel kata orang. Jangan bersungut-sungut ketika Tuhan sedang membentuk. Nikmatilah itu. Karena Anda dan saya adalah biji mata Tuhan. Didesain oleh Tuhan untuk menjadi bejana yang murni. Kesimpulan Bapak Ibu. Tenang. Kalau udah kesimpulan pasti khotbahnya selesai. Ya kan hujan Bapak Ibu. Hari ini saya khotbah 4 kali Bapak Ibu. Jam 8, jam 10, jam 2, jam 7. Ya kan? Jam 7 malam nanti. Artinya ini baru kedua. Saya masih semangat terus Bapak Ibu ini kasih. Karena roh yang ada di dalam saya lebih besar Bapak Ibu ini kasih Tuhan daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mungkin saya bisa lelah, capek gitu ya. Nanti kan jam 2 ke Dirgahayu. Tapi karena ini loh, saya ingat kasih Allah ini loh. Saya harus pergi karena itu adalah perintah Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu. Tetaplah menjadi pribadi yang tanggung di dalam iman kepada Tuhan. Meskipun keadaan sekelilingmu tidak sesuai dengan harapanmu. Percayalah bahwa Tuhan besertamu dan memampukanmu untuk melewatinya. Percayalah hal ini. Tuhan akan memampukanmu melewatinya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya ngajak teman-teman pemusik untuk ke depan. Mari Bapak Ibu, mungkin keadaanmu tidak baik-baik saja hari ini. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.